Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu ada Kesha, saya sendiri, dan juga ada Paksila. Di sini kami akan menjelaskan tentang valuasi bisnis teknologi informasi. Di bab 1, referensi 2. Yang pertama ini ada riset nilai teknologi informasi. Sejauh ini telah menjadi bagian penting dalam upaya efektivitas dan efisiensi proses-proses bisnis melalui penyederhanaan rangkaian proses, otomatisasi, digitalisasi, dan interkoneksi proses-proses serupa sehingga mendorong tata kelola yang tepat guna. Dengan kata lain, TI ini telah menjadi business enabler dan strategic cause. Itu menurut Ackermans di tahun 2001 dalam organisasi bisnis. Dalam hal ini tidak hanya sebagai alat kerja, tetapi bisa mengilhami cara-cara kerja inovatif dan disruptif yang dapat mentransformasikan organisasi bisnis dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sebagai upaya penyambutan revolusi industri 4.0 yang bercirikan digitalisasi, interkonektivitas, dan penggunaan kecerdasan buatan. Nah, di dalam buku ini itu bertujuan untuk mengokohkan kerja-kerja penelitian guna mewujudkan TI sebagai bisnis transformer pada perencanaan bisnis guna untuk menekankan peran TI itu sendiri dalam meningkatkan kinerja bisnis dengan biaya yang optimal. Beberapa pendekatan teoritis seperti meta-analisis, SEM, FEA, dan teori partial adjustment digunakan dalam buku ini untuk merangkai hubungan-hubungan matematis antara komponen-komponen sistem. Dengan demikian, akan lebih praktis menelusuri hubungan masing-masing komponen atau sistem untuk keperluan sintesa berikutnya. Investigasi ini membawa pada satu situasi sumber-sumber daya yang bernilai organisasi bisnis guna merevitalisasi peran TI melalui model rekayasa nilai TI. Namun masih banyak metodologi lain untuk melakukan valuasi nilai TI ini dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya, untuk apa rekayasa nilai TI? Nah, dalam penyelenggaraan suatu bisnis, organisasi-organisasi perusahaan harus menimbang sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya TI, untuk mengelolanya guna mencapai kinerja yang terbaik. Pada satu sisi, efisiensi biaya adalah suatu keunggulan pembiayaan, yakni pembiayaan lebih murah untuk ongkos barang dan jasa, termasuk salah satu unsur keunggulan kompetisi. Di sisi lain, dengan pemborosan biaya, operasional perusahaan menjadi kurang kompetitif dan akhirnya dapat menghasilkan citra perusahaan yang negatif. Sementara itu, beberapa metodologi saat ini masih belum mempertimbangkan hubungan kausalitas antara dua posisi tersebut, kinerja terbaik dan gaya optimal di satu sisi. Tetapi di sisi lain, pendekatan-pendekatan saat ini lebih melihat untuk menganalisa hubungan antara sumber daya TI dengan kinerja perusahaan. Konsep ini dapat secara substantif membantu pengurangan biaya melalui alokasi modal dari modal TI yang digunakan tidak hanya memperbaiki kinerja, namun dapat memberi akibat lain seperti efektivitas, prosedural bisnis, perbaikan kualitas, dan percepatan prosedur. Namun demikian, hubungan kedua hal di atas tetap disimpulkan positif, artinya ada korelasi konstruktif antar sumber daya TI dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, ketidakefisien penggunaan sumber-sumber daya memperlihatkan beban fiskal substantif bagi suatu perusahaan. Berdasarkan hal di atas, keadaan tersebut dapat diatasi dengan penyelenggaraan daya optimal melalui suatu usaha rekayasa terhadap sumber daya TI organisasi perusahaan. Lalu selanjutnya terdapat sasaran-sasaran rekayasa nilai TI. Sasaran pemodelan nilai TI adalah mendapatkan sebuah model guna menjelaskan usaha rekayasa sumber daya TI untuk memperbesar nilai TI dalam organisasi-organisasi bisnis berbasis TI. Untuk itu, objektifnya yaitu meliputi 3 hal di bawah ini. Yang pertama, mengukur nilai belanja TI menggunakan metode evaluasi PA dan PRP, sehingga hasil-hasil eksperimen ini dapat menunjukkan nilai dari input tersebut. Lalu yang kedua, mengukur satuan-satuan nilai kinerja organisasi bisnis sebagai hasil dari eksploitasi sumber daya TI.
Lalu yang ketiga, ada memvalidasi model tersebut guna meyakini bahwa model dimaksud bekerja baik, yakni bahwa data eksperimen yang dihasilkan dapat mensertifikasi teori PAV sesuai kriteria. Lalu, sasaran pemodelan data ini ada yang kedua, ada untuk memecahkan persoalan utama buku dengan memanfaatkan butir. Yang pertama, di atas guna memfasilitasi alokasi sumber daya TI dalam masing-masing komponen model yang menyusun model keseluruhan. Selanjutnya, alokasi ini memainkan peran mendasar dalam optimasi model tersebut. Lalu yang ketiga, untuk mengoptimasi model tersebut sehingga dapat membuat sebuah perusahaan beroperasi pada biaya rendah namun dengan kinerja terbaik. Lalu di sini ada prosedur rekayasa. Untuk fase pertama yaitu meta-analisis, yaitu meta-analisis merupakan suatu pendekatan pembelajaran suatu subjek yang didasarkan pada penelaahan sejumlah makalah ilmiah. Lalu kalau SEM atau Structure Equation Modeling, itu analisa terhadap model nilai TI sangat membantu untuk mengabsahkan model TI konseptual yang dihasilkan dari pendekatan meta-analisis. Lalu fase kedua itu ada rekayasa model, yaitu di mana metode ini digunakan untuk dapat mengenali teknik-teknik rekayasa investasi TI berdasarkan kinerja bisnis sebagai model hasil dari fase 1 sebelumnya. Lalu yang kedua ada eksperimen model. Model yang dihasilkan yaitu model nilai TI konseptual, lalu selanjutnya nilai TI tadi diukur dengan menggunakan teori PAV atau Partial Adjustment Valuation. Lalu yang ketiga ada validasi model, yaitu untuk dapat meyakinkan bahwa model yang digunakan tersebut absah. Maka perlu dilakukan validasi terhadap model yang menggunakan data dari 8 perusahaan tersebut. Lalu di sini ada fase ketiga, yang pertama pemodelan RNTI. Teknik ini menggunakan pendekatan metodologi rekayasa sistem yang mana di dalamnya juga melibatkan RBP, meta-analisis, SEM, PA, dan PAV. Lalu yang kedua ada optimasi dan stabilitas sistem, yaitu untuk melengkapi keberadaan framework tersebut, terutama untuk kepentingan praktis. Selanjutnya, objek pembahasan dijelaskan oleh Taksila. Baiklah, untuk di bagian objek pembahasan ini, yang pertama yaitu organisasi yang berbasis dengan TI, yang mana perusahaan-perusahaan yang secara masif mengeksploitasi sumber daya TI sebagai alat produksi perusahaan dalam bentuk infrastruktur TI, sumber daya manusia TI, dan juga manfaat-manfaat akibat TI seperti perusahaan telekomunikasi. Lalu buku ini memaparkan hasil eksperimen yang hanya dari industri-industri telekomunikasi, yaitu seperti PT Telkom, Indosat, XL, Bakri Telekom, lalu ada Smartfren. Lalu untuk selain dari industri telekomunikasi juga dilakukan pada industri perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BRI, lalu ada Bank BNI juga. Dan perusahaan-perusahaan tersebut dipilih secara representatif untuk mewakili organisasi-organisasi perusahaan yang berbasis TI dan telah menjadi perusahaan yang terbuka, sehingga akses datanya mudah diakses oleh siapapun. Selain itu, total pangsa pasar perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini sudah melebihi 97,5% di Indonesia, yaitu berdasarkan dari laporan tahunan PT Telkom pada tahun 2014. Lalu ketiga bank milik pemerintah di atas telah memiliki aset yang lebih dari 2.000 triliun pada tahun 2014. Volume perusahaan-perusahaan di atas cukup signifikan untuk dijadikan sebagai contoh dalam buku ini. Bisa dilanjut. Lalu data-data eksperimen diambil dari laporan tahunan dan juga laporan keuangan yang telah diaudit dari masing-masing perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sesuai dengan rentang waktu tertentu. Pada buku ini juga menaksirkan nilai TI akan lebih menekankan pada bagaimana pengaturan belanja modal, khususnya pada belanja TI, yang mana didedikasikan pada peningkatan kinerja dengan biaya rendah, itu contohnya dengan belanja IT atau IT Capital Expenditures,
yang kemudian akan dikapitalitas sebagai aset, lalu biaya operasional. Lalu karena sifatnya matematis dari partial adjustment valuation adalah persamaan regresi non-linear, sehingga menggunakan IBM SPSS versi yang kedua-dua. Untuk metode estimasinya yaitu metode Leavenworth-Marquardt atau yang disebut juga dengan metode Lamb-Least Squares atau DLS yang dapat mengestimasi dengan lebih stabil dan cocok untuk memecahkan permasalahan non-linear least squares tadi. Garis besar isi buku ini yaitu bab pertama ini membahas mengenai pendahuluan, yaitu sebagaimana penegasan maksud dari buku ini ditulis dan juga beberapa hal-hal mendasar yang terkait dengan buku ini. Lalu untuk bab 2 itu berisikan wacana tinjauan literatur yang mendukung penciptaannya rekayasa nilai TI, yaitu teori pandangan berbasis sumber daya, lalu ada teori penyesuaian parsial, dan juga structure equation modeling, dan juga prosedur sistem rekayasa. Untuk bab 3 sendiri itu menjelaskan bagaimana sistem rekayasa TI itu mengungkapkan bagaimana rekayasa sistem dan juga asal-usul dari TI. Pada bab 4 ini menjelaskan bagaimana konsep rekayasa nilai teknologi informasi, tujuan dari TI pada perusahaan komersial, lalu juga membahas mengenai konsep rekayasa, dan makna rekayasa nilai TI, dan masih banyak hal lainnya. Dan untuk bab 5 ini menjelaskan aktualisasi beberapa teori yang sudah disebutkan sebelumnya sebagai penerapan yang ada di buku ini, mulai dari pemodelan dengan pendekatan meta-analisis dan SEM. Lalu untuk bab 6 ini menjelaskan estimasi nilai TI dengan konsep value engineering sebagai alternatif konsep rekayasa TI, namun tidak berlanjut pada fase optimalisasi. Untuk bab 7 ini membahas tentang eksperimen modal dan juga validasi dengan menggunakan metode PAV. Lalu selanjutnya ada bab 8. Bab 8 ini membahas bagaimana pembangunan konsep konfigurasi model rekayasa TI dengan menggunakan metode valuasi PIV. Lalu pada bab 9 menjelaskan bagaimana kerangka rekayasa nilai teknologi informasi sebagai kelanjutan dari bab 8 tadi. Lalu selanjutnya ada bab 10 yang mana menjelaskan bagaimana konsep tentang optimalisasi kerangka yang sudah dihasilkan. Dan bab yang terakhir yaitu bab penutup yang mana menyimpulkan dan juga menyajikan rekomendasi-rekomendasi untuk pekerjaan masa depan dengan beberapa tantangan yang harus dikembangkan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan dan Kesha. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan ya. Disampaikan saja Ahmad Adli secara lisan juga. Ya, baik Pak. Ya. Ini izin bertanya Mbak Sila. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tadi dijelasin bagaimana RBV bisa memberikan kontribusi terhadap evaluasi bisnis. Ya. Halo, Suaranya hilang-hilang ya? maaf Kak Adli, suaranya kayaknya putus-putus atau apa yang Iya, suaranya nggak bagus? Kayaknya sinyal. Cek kedengeran? oh iya, kedengeran Kak. Ya, yang jelas dari segi pertanyaan kan ada di chat ya. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa ingin tahu nih teori RBV, Research Based View itu bisa memberikan kontribusi terhadap valuasi bisnis TI. Nah itu gimana? Kalau bisa dikasih contoh lebih baik. Jelas? Iya, sudah jelas Kak. Jelas Kak. Bahkan dijawab. Mungkin menurut sepemahaman saya Kak, Pak, berdasarkan dari teori RBV itu sendiri kan mendeskripsikan bagaimana si perusahaan ini dapat mencapai keunggulan bersaing dengan mengandalkan sumber daya. Nah, pendekatan ini itu dilakukan dengan cara melihat hubungan bagaimana sih sumber daya juga kapabilitasnya
dan juga keunggulan bersaing serta probabilitasnya itu, sehingga dapat lebih memahami mekanisme sehingga dia bisa mempertahankan keunggulan mereka tuh dari tahun ke tahun, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke. Gimana Ahmad Adli sudah menjawab? Lumayan jelas sih Pak, cuman paling kalau bisa dikasih contohnya, misal dalam proyek apa, bagaimana implementasi dari teori. Itu di teori resource based view itu, yaitu yang menekankan begini, bahwa performansi suatu perusahaan, suatu entitas bisnis itu bisa diperoleh berdasarkan resources atau sumber daya yang dia miliki. Gitu. Jadi tidak mengandalkan kepada sumber daya yang ada di pihak lain, tapi pada sumber daya yang ada pada dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya teknologi informasi ya. Teknologi informasi itu bisa memberikan kontribusi yang besar atau memberikan performansi yang meningkat kepada perusahaan yang ada di dalamnya itu, ya tentu saja dengan mengandalkan sumber daya informasi, teknologi informasi yang memang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti misalnya sumber daya di sini itu bisa terdiri dari infrastruktur ya. Infrastruktur itu bisa berupa hardware, bisa berupa jaringan, bisa berupa software, dan di dalamnya ada kolaborasi, ada human IT capital, ada sumber daya manusia yang di dalamnya itu secara intens bergaul, bekerja, menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi. Nah, akibat bekerja tadi, dia menjadi terampil, dia memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik dibanding dengan kalau tidak bekerja di situ. Nah, sumber-sumber daya ini yang terdiri dari infrastruktur, kemudian ada kolaborasi antara human capital, antara human IT capital dengan infrastruktur tadi juga merupakan sumber daya yang berdasarkan sumber daya itulah akan meningkatkan kapabilitas, gitu. Akan meningkatkan kemampuan bagaimana mengelola perusahaan, setidaknya dari sisi teknologi informasinya akan memberikan peningkatan. Nah, kapabilitas ini jika terus-terusan didalami, jika terus-terusan ditekuni, akan meningkatkan kompetensi, akan meningkatkan keunggulan dari perusahaan tersebut akibat dari keberadaan resources teknologi informasi tersebut yang memiliki kapabilitas, kemudian akan meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang ada di perusahaan itu jelas akan meningkatkan performansi. Ini secara garis besarnya. Tapi secara teknis misalnya, tentu saja bisa kita contohkan dengan keberadaan sumber daya teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi yang secara kualitatif bisa meningkatkan performansi pekerjaan, misalnya makin efektif. Tidak butuh lagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang per orang, oleh manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tetapi dia bisa mengerjakannya menggunakan cara-cara yang lebih otomatis karena menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Ya. Artinya di situ ada penghematan, jelas kan? Walaupun penghematan ini yaitu yang akan kita nilai nanti ke depannya menggunakan teknik PAV itu nanti ke depannya. Berapa? Nah, tetapi secara kualitatif saja dahulu itu bisa dihitung. Terjadi efisiensi, pengurangan sumber daya, kemudian efektivitas juga bisa bekerja dengan baik di situ. Artinya proses-proses bisnis berjalan secara lancar yang bisa mengakibatkan performansi kinerja dari perusahaan tadi diharapkan meningkat juga gitu ya. Di satu sisi, dan kinerja ini nanti dibuktikan dengan hitungan-hitungan, bukan sekedar kata-kata gitu, tetapi bisa dibuktikan dengan hitungan berapa besarnya sih kontribusi teknologi informasi, itu bisa dihitung. Dari mana itu? Tentu saja dia dihasilkan dari teknologi informasi yang telah dibeli gitu loh, yang telah dibelanjai melalui belanja CAPEX teknologi informasi.
itu akibatnya bisa dihitung berapa peningkatan performansi akibat adanya teknologi informasi tadi. Nah, bagaimana menghitungnya? Tentu kita menghitung secara garis besar. Nanti dihitungnya itu bagaimana performansi meningkat untuk keseluruhan permodalan yang kita miliki. Kemudian nanti kita hitung lagi peningkatan performansi tadi tanpa menggunakan teknologi informasi. Maka hitungan pertama dikurangi hitungan kedua itulah selisih sebagai kinerja atau performansi atau kontribusi dari teknologi informasi. Itu pendekatannya akan dilakukan pada penghitungan contoh-contoh ke depan, kira-kira begitu ya. Di samping ada real option. Kalau real option sekali lagi itu baru rumus saja itu. Bagaimana menghitungnya belum ada yang membuktikan. Tapi kalau teori VAP itu sudah terbuktikan, bisa dihitung gitu. Gitu ya, Ahmad Adli. Oke, makasih Pak penjelasannya. Silakan, ada lagi yang mau mendiskusikan? Sepertinya Mbak Tani Pak, ada raise hand. Oh iya, ya. Tani Maisari, silakan. Tani. Iya Pak, izin bertanya Silakan. sama teman-teman juga. Kan kalau misalkan di bab ini ada nih kita di sini dibilang beberapa metode yang digunakan untuk merangkai hubungan matematis antara si komponen sistem, yaitu tuh ada si structural equation modeling, terus ada value engineering sama teori partial adjustment validation. Nah, mau nanya aja sih Pak, ada nggak sih kayak parameter kondisional yang konkret, misalnya di suatu kondisi apa kita harus pakai metode A, di kondisi apa kita harus pakai metode B dan yang C. Kurang lebih kayak gitu pertanyaannya Pak. Baik. Silakan, Kesha dan Sepaksila ya. Iya, sebentar. Gimana? Paksila? Bantu jawab, mungkin Silakan. kalau untuk kenapa pakai structural equation modeling itu mungkin lebih dalam kalau misalnya kita di posisi untuk menguji hipotesis yang rumit dan bertingkat gitu. Jadi kalau misalnya dalam structural equation modeling itu lebih ke dalam proses analisanya, jadi ada penggabungan antara analisis regresi dengan analisis faktor yang dapat membantu menyelesaikan model tersebut. Jadi kan modelnya kan rumit yang tadi untuk menguji hipotesis itu. Jadi untuk menyelesaikan model yang rumit dan yang susah itu jadi dianalisa gitu. Melakukan analisis regresi dan analisis faktor gitu. Gimana, Tani? Berarti kalau yang paling rumit tadi pakai apa, Mbak Kesha? Pakai struktural Oh, pakai yang equation equation. modeling ya. Berarti Ya. kalau untuk yang paling rumit pakai dia gitu. Terus berdasarkan rumit atau kompleksitas apa Kak? Boleh diulang? Oh iya, untuk berdasarkan kalau misalnya untuk menguji hipotesis yang rumit dan bertingkat gitu. Jadi modelnya rumit dan susah diselesaikan menurut Oh, oke. aku. Jadi pengklasifikasiannya berdasarkan hipotesa dari proyeknya gitu ya? Iya, kalau menurut aku kalau yang pakai teori
partial adjustment valuation atau PAV itu kita kayak perubahan output yang keluar pada suatu proses yang prosesnya itu nggak persis sama dengan perubahan output yang diinginkan gitu. Gitu sih. Bisa juga Mungkin Bapak ada penjelasan. tambahan. Ya. Ya, silakan kalau ada yang mau nambah dulu. Atau gini, saya ikut menjelaskan juga ya. Boleh, Pak. Untuk ada sejumlah teori memang yang digunakan, ada meta analisis di situ, kemudian ada value engineering, kemudian juga ada SEM, structural equation modeling, dan PAV. Nah, tentu ini untuk pembuatan pemodelan sebetulnya. Seperti meta analisis. Meta analisis itu sebetulnya kita mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan bidang tertentu. Katakanlah dalam hal ini bidang yang dimaksud adalah penilaian atau nilai terhadap teknologi informasi. Jadi seluruh dokumen terkait dengan penilaian yang berkaitan dengan nilai teknologi informasi itu kita pelajari, kita dalami, kita baca, baik berupa buku, berupa paper, berupa majalah, berupa apapun gitu ya. Atau situs-situs dari web juga silakan untuk dibaca. Nah, nanti dari sejumlah dokumen yang tadi itu dikerucutkan. Dokumen-dokumen tadi itu berbicara mengenai teknologi informasi, tapi teknologi informasi itu masih terlalu umum kan. Nah, kemudian nanti kita kerucutkan pada satu tema tertentu. Yang dimaksud di sini itu apanya yang diinginkan. Nah, dari sejumlah paper, katakanlah papernya sampai 100 sampai 60 buah itu perlu banyak juga memang. Cari yang membicarakan hal-hal tertentu yang khusus. Misalnya cerita mengenai IT productivity paradox gitu. Nah, itu dikumpulkan semua paper yang terkait bercerita mengenai IT productivity paradox. Nanti kita cuplik dari masing-masing paper itu tema-tema apa saja, subtema mungkin ya, subtema apa saja yang dibicarakan di sana. Kemudian nanti kita susun menjadi satu rangkaian cerita. Ya belum langsung dijadikan satu cerita, tetapi di situ kita bisa mengambil tema-tema, subtema-subtema yang dibicarakan dalam masing-masing paper. Kemudian dari subtema-subtema itu nanti kita susun menjadi suatu rangkaian. Ya. Artinya satu rangkaian yang skeleton, memiliki skeleton artinya alur cerita yang akan pas jika kita buat cerita baru. Itu yang disebut dengan metode meta-analisis, artinya mempelajari dokumen, yang dokumen itu bercerita untuk topik atau tema yang kira-kira sama, kemudian kita kerucutkan menjadi satu tema yang akan membentuk suatu alur cerita yang pas, gitu ya. Yang pas tentu saja sesuai dengan selera dan maksud kita, mau kemana arahnya, ukurannya di sana. Kemudian dari sana kita bisa membentuk dari meta-analisis tadi, membentuk sebuah model. Perlu Anda ketahui model itu kan satu representasi dari kondisi nyata. Misalnya untuk model IT value. IT value itu dimodelkan dengan memiliki 4 komponen di sini. Ada IT resources, ada IT capability, kemudian ada IT competence, dan ada performance. Nah, keempat model tadi diperoleh dari hasil meta-analisis, dari menelaah sejumlah dokumen. Nah, setelah kita peroleh 4 komponen besar tadi, kemudian dibentuk menjadi sebuah model. Adakah hubungan antara IT resources terhadap IT capability, kemudian dari IT capability kepada IT competence, dan dari IT competence kepada performance perusahaan, performansi perusahaan gitu. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan SEM di situ. SEM itu apa? Sebetulnya kita melakukan survei, harus dibuktikan ke lapangan bahwa keempat komponen tadi itu memiliki hubungan. Kalau secara dokumen tadi sudah dibuktikan melalui meta-analisis ada hubungan satu komponen dengan komponen lain. Nah, nanti dengan SEM kita buktikan itu secara di lapangan, divalidasi. Menurut orang-orang, katakanlah di satu perusahaan,
bagaimana hubungan antar IT resources dengan IT capability, kemudian dengan IT kompeten itu kita buat sejumlah kuesioner. Dan ini memang bisa dilakukan dengan dua macam cara SEM. Ada SEM yang berbasis varian, ada juga SEM yang berbasis non-varian. Kalau SEM yang berbasis varian itu untuk membentuk teori, membangun teori baru sama sekali. Misalnya kita ingin membangun teori sama sekali hubungan antar komponen-komponen teknologi informasi tadi itu ya. Nah, kita lakukan klarifikasi atau validasi ke lapangan ke sejumlah orang di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita akan meminta pendapat mereka, tentu pendapatnya bisa beragam. Tetapi dari pendapat itu nanti kita bisa simpulkan menjadi sebuah model. Adakah hubungan? Hubungan ini tentu didahului dengan hipotesis-hipotesis tadi ya, bahwa ada hubungan antara IT resources dengan IT capability, dan IT capability punya hubungan kepada IT kompeten. IT kompeten juga mempengaruhi performansi perusahaan misalnya. Itu hipotesis pertama dibangun. Hipotesis ini diuji di lapangan. Nanti menggunakan teori SEM dan juga ada teori statistik tentu saja di situ. Kita olah data hasil dari survei tadi dan diuji menggunakan sejumlah komponen-komponen pengujian. Betulkah model tadi itu ada? Betulkah hipotesis yang kita bangun itu benar adanya? Nah, nanti hasil dari lapangan akan membuktikan. Ternyata selama ini hasil lapangan itu sudah membuktikan bahwa ternyata hubungan antara dari meta-analisis tadi yang dibentuk menggunakan model baru dan dibuktikan secara lapangan menggunakan SEM itu terbukti, bisa diyakini. Nah, setelah menjadi model tadi hubungan nilai teknologi informasi, bisa dihitung secara kuantitatif menggunakan beberapa cara. Salah satunya menggunakan value engineering, gitu. Rekayasa nilai. Nah, ini kalau Anda lihat di buku, itu bisa dibuktikan bahwa itu, tapi nanti bukan pekan ini ya, pekan ke depan, itu bisa dilihat dengan menggunakan contohnya dari PT Telkom. PT Telkom sudah menjadi salah satu lahan uji coba menggunakan penilaian teknologi informasi menggunakan pendekatan value engineering atau rekayasa nilai. Dan ternyata ada rekayasa nilai yang dihasilkan dari metode value engineering. Kemudian, cara lain untuk membuktikan model tadi memiliki nilai secara kuantitatif bisa juga menggunakan pendekatan rekayasa nilai menggunakan teori VAV itu. Partial Adjustment Valuation. Nah, ini lebih tegas lagi. Bagaimana cara menghitungnya itu bisa lebih secara detail berdasarkan data-data masa lalu perusahaan, katakanlah sekian tahun ke belakang, atau kalau mau juga Anda bisa membuat prediksi perusahaan ini 20 tahun ke depan akan seperti apa. Dipersilahkan prediksi itu diberikan angka-angkanya, menggunakan kira-kira kenaikan tiap tahun 10%, 5%, dan sebagainya berdasarkan kondisi perusahaan tadi, bagaimana peningkatan performansi dari pendapatan dan yang lain-lainnya atau belanja modalnya setiap tahun dari 10 tahun ke belakang misalnya. Nah, itu bisa juga untuk melakukan memprediksi. Dengan kata lain, di sini memang value engineering atau VAV itu adalah metode untuk membuktikan nilai dari nilai teknologi informasi yang berkontribusi terhadap performasi atau unjuk kerja perusahaan gitu ya. Ya tentu saja ini baru permulaan, nanti Anda lihat lebih lanjut melalui sejumlah tugas dan juga mata pelajaran ini ke depannya. Tetapi saya cerita memang ini agak melampaui apa yang ada di bab 1. Tetapi tidak apa-apa. Nanti ke depan Anda juga akan membacanya itu ya. Mudah-mudahan kita kesampaian waktunya ya. Itu Tani ya. Terima kasih, Pak. Silakan ya. Silakan yang mau mendiskusikan kembali. Juan, Fauzan.
Mutmainnah, Dita, Aprilia, Hilda, Rezeki, silakan. Rezeki Prima, Rezeki Sadewa, ada 2 ya. Dari saya Pak, izin Silakan. bertanya. Silakan Rezeki ya, silakan. Sadewa ya Pak. Ya, silakan. Disebutkan ada prosedur rekayasa Pak ya. Ya. Sebutkan juga dipaparkan ada 3 fase. Antaranya adalah fase pertama yang analisis, 2 juga ada analisis struktur. Maaf itu yang kedua fase 1, fase kedua juga ada rekayasa model, validasi model. Terus ketiga itu ada pemodelan RNTI dan optimalisasi dan sistem stabilisasi sistem. Nah dari fase itu sebetulnya saya masih belum nangkep itu Pak. Jadi apakah sistem itu harus sistematis ya dari fase 1 fase 3 saling berkesinambungan, tidak boleh ada yang kurang itu Pak, atau boleh ya udah misalnya di satu perusahaan menggunakan fase 3 saja gitu Pak, atau Iya. fase 2 atau campur dan yang lainnya gitu. Iya. Pak. Kalau itu untuk belajar dari awal, memang sebaiknya mengikuti fase-fase tadi gitu ya. Kalau kita memulainya dari nol sama sekali, sebaiknya mengikuti fase-fase yang disebutkan 3 fase tadi. Tetapi kalau kita sudah memahami dasarnya, ya teori-teorinya tadi, teori PAV, teori SEM, dan yang lain-lain, sebetulnya Anda bisa langsung. Jadi bergantung posisi kita pada saat itu, kita sudah paham dasar-dasarnya, kalau sudah paham bisa langsung ke fase 3 ataupun fase 2. Seperti tadi saya jelaskan kan, diawali dari meta-analisis misalnya. Ya tentu ini bagi para yang pembelajar dari awal. Kalau pembelajar dari awal memang sebaiknya banyaklah baca mengenai teori-teori atau paper-paper yang terkait dengan rekayasa nilai teknologi informasi itu. Sebaiknya dipahami dengan sempurna dari sejumlah paper yang berkembang. Tapi kalau bagi Anda yang sudah terbiasa dengan itu, sebetulnya tanpa membaca itu juga ya sudah cukup, langsung saja bisa masuk ke SEM gitu ya. Dan dalam kenyataannya, dalam prakteknya, pada saat tugas akhir ya, saat tugas akhir untuk anak-anak S1 gitu, mereka juga bisa melakukan pembuatan pemodelan langsung menggunakan SEM gitu kan, tanpa membaca dahulu, walaupun memang teorinya tidak dikuasai dengan betul gitu kan. Mereka hanya bicara soal SEM saja, bahwa untuk apa itu SEM, nah nanti bisa dimaknai pada saat kita melakukan penelitian dalam hal SEM tadi gitu kan. Tapi kalau ingin menguasai lebih dalam lagi, tentu saja lebih baik dibaca dahulu paper atau buku atau dokumen yang terkait dengan rekayasa nilai teknologi informasi atau IT value tadi ya. Jadi bergantung kepada situasi dan kondisi begitu, Rizky ya. Walaupun yang disarankan tetap dari awal jika itu para pembelajar dari permulaan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan untuk siapa? Mutmainnah. Ada yang mau Anda persoalkan? Bapak, Ya. Bapak Kesha mungkin mau nanya boleh? Oh, Kesha, silakan. Ya, mungkin Kesha mau nanya ini di dalam objek pembahasan ini kan ada yang poin ketiga itu kan sifatnya matematis dari si PAV-nya ini, dari partial adjustment solution, itu kan pakai SPSS. Bisa nggak sih Pak ada cara lain kah selain SPSS atau mungkin hanya bisa SPSS saja gitu? Oh Makasih, iya, SPSS itu hanya salah satu saja ya. Jadi bukan satu-satunya. Jadi di SPSS itu kan ada persamaan, ada satu model matematik untuk diselesaikan secara non-linear. Kita tahu persamaan PAV itu adalah persamaan matematika non-linear. Jadi pas jika diselesaikan menggunakan SPSS karena dia memfasilitasi penyelesaian persamaan-persamaan non-linear. Tetapi kalau mau diselesaikan secara linear juga bisa, tidak perlu menggunakan SPSS, ya. Misalnya dengan cara dilogaritma naturalkan, gitu.
Itu adalah salah satu cara bagaimana dari persamaan non-linear dilinearkan. Salah satunya adalah menggunakan logaritma natural. Nah, itu yang tadinya non-linear menjadi linear. Penyelesaiannya bisa dilakukan secara manual juga sebetulnya. Tetapi biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan statistik, dengan data banyak, tentu saja lebih baik kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi penyelesaian yang menggunakan aplikasi komputer gitu. Tidak diselesaikan menggunakan manual. Ya manual juga tentu saja tidak manual murni. Pakai Excel juga misalnya bisa saja itu. Excel pun cukup membantu. Kalau manual murni ya dihitung tangan. Nah itu pasti lama. Nggak akan selesai dalam waktu sebulan 2 bulan nampaknya. Karena di samping datanya banyak, juga pasti jangan sampai tertukar antara data yang satu dengan data yang lain. Sehingga untuk mudahnya lebih baik menggunakan aplikasi. Tapi selain SPSS ada juga aplikasi statistik lain yang bisa digunakan untuk penyelesaian persamaan non-linear gitu ya, Kesa. Hanya karena Pak. kemarin pengalamannya kita menggunakan SPSS, ya disebutkan saja di sini SPSS gitu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Muhammad Fauzan ya. Ya, Pak. Silakan. Ini yang di apa tadi namanya prosedur rekayasa. Kan di fase ketiga itu ada yang ini ya Pak, teknik pemodelan RNTI. Ya. Nah, mau tanya sih Pak, agak masih bingung untuk model RNTI ini kan nanti dihasilkan 2 konfigurasi untuk model fungsional tersebut. Yaitu ada konfigurasi paralel dan hybrid. Nah, itu untuk kedua tersebut akankah nanti dipakai kedua konfigurasi tersebut atau bagaimana ya Pak? Oh iya. Ya tentu saja kalau Anda baru baca bab 1 akan bingung ya. Tapi kalau sudah baca ke depannya itu jelas. Ada contohnya nanti di depannya. Ada model penghitungan dari RNTI. RNTI itu rekayasa nilai teknologi informasi. Atau terjemahan dari IT Value Engineering Framework gitu ya. Nah itu penghitungannya itu bisa menggunakan 2 macam cara. Bahkan 3 sebetulnya yang ada di buku ini. Yang pertama adalah cara serial, itu cara yang sudah digunakan oleh para peneliti sebelumnya juga itu secara serial, tetapi tidak menggunakan teori VAV. Nah, itu sudah umum, biasa dilakukan secara serial itu. Artinya serial itu hubungan antar komponen itu secara seri. Tetapi kemudian dicoba juga menggunakan paralel. Itu yang saya lakukan, menggunakan cara paralel. Di situ diparalelkan antar komponen teknologi informasi itu, bagaimana hubungannya terhadap performansi, apakah juga memberikan kontribusi yang baik atau tidak. Ternyata dari hitungan yang sudah dilakukan, cara paralel ini lebih mendekati kepada nilai nyatanya, gitu ya. Artinya pendekatan paralel lebih baik dibanding dengan pendekatan serial. Tetapi kemudian juga dicoba menggunakan pendekatan hibrid. Hibrid itu gabungan antara paralel dan serial. Jadi hubungan komponen-komponen teknologi informasi itu digabungkan secara serial dan paralel. Karena dalam kerja nyatanya ya, bekerja secara nyata antara IT resources, sumber daya IT dengan menghasilkan kapabilitas, kan sulit kita mendefinisikannya. Apakah itu secara serial atau paralel gitu kan? Mungkin saja secara serial, bisa juga secara paralel dalam praktek nyata di lapangan gitu ya. Bagaimana hubungan itu didefinisikan per definisi? Maka dalam pemodelan dibuatlah berbagai macam kemungkinan, setidaknya tidak 3 tadi. Karena di lapangan juga kita menggunakan hubungan-hubungan tadi, bisa saja pada saat kita bekerja itu hubungannya itu secara serial maupun paralel. Dengan catatan kalau serial itu dicirikan pekerjaannya itu akan selesai bekerja di satu sisi, kemudian setelah di satu komponen itu selesai baru ke komponen lainnya. Tapi kalau di komponen hubungan paralel tidak begitu. Itu bisa bekerja bersamaan pada waktu yang sama-sama
di masing-masing komponen tadi gitu kan. Nah, dalam kenyataan di lapangan kan begitu kita. Kadang kita bisa bekerja nunggu teman kita dahulu yang lain gitu, atau nunggu unit lain yang dahulu baru kita bisa bekerja. Tetapi bisa juga sama-sama kita bekerja. Nah, itu sebagai gambaran dari hubungan serial dan paralel. Atau kita gabungan. Di satu sisi, ada yang harus diserialkan. Pekerjaan A itu baru bisa dikerjakan di unit kita itu setelah selesai di unit sebelumnya. Tetapi bisa juga dikerjakan bersama-sama di unit kita dan di unit orang lain. Itu hubungan paralel. Artinya itu ada hubungan hibrid. Jadi itu melambangkan kondisi real di lapangan yang sesungguhnya kalau di lapangan itu agak sulit mendefinisikan. Bisa saja terjadi hubungan serial, bisa juga paralel, bisa juga gabungan keduanya. Nah, di dalam hubungan matematisnya, memang menggabungkan semuanya agak sulit kita juga. Sehingga dibuatlah 3 macam. Ada serial, ada paralel, dan ada hibrid. Hibrid itu gabungan serial dan paralel gitu. Nah, tentu nanti Anda akan memahami ini barangkali ke depan gitu ya, mudah-mudahan ya. Kalau di bab 1 ini kita belum cerita soal itu. Tetapi ke depannya itu Anda juga akan dihadapkan dengan 2-factor model, ada 3-factor model. Ada model 2 faktor, ada model 3 faktor. Nah, itu apalagi? Nah, nanti berikutnya tentu akan kita lihat. Nah, untuk pekan ini silakan Anda pahami dulu pendahuluan yang bercerita, sekali lagi seperti tadi saya awal menyampaikan, bahwa sesungguhnya ini dipicu oleh suatu fenomena yang pernah disampaikan oleh Profesor Robert Solow, kemudian oleh Brynjolfsson dari MIT, mengenai IT Productivity Paradox yang pada 2 dekade terakhir ini demikian ngetop, demikian terkenal di bidang riset IT, bahwa IT itu tidak memberikan manfaat yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Tetapi kemudian ada orang menjawab, oh ternyata bisa. Nah, saat ini yang kita pelajari juga adalah lebih kepada bahwa kita itu bisa, teknologi informasi itu memiliki nilai, memiliki kontribusi terhadap performansi sebuah perusahaan. Bisa dibuktikan secara kuantitatif, gitu loh maksudnya ya. Oke, silakan untuk Tony. Iya Pak, izin bertanya. Kalau saya bacakan di sini lebih untuk barang-barang IT yang capex Pak. Ya. Nah, sedangkan untuk OPEX juga bisa dilakukan, tetapi dengan ada suatu tambahan. Itu apakah tambahannya signifikan terhadap perhitungan tersebut atau signifikan informasi yang dibutuhkan lebih banyak atau seperti apa Pak? Oh, iya. Iya betul. Nanti di buku ini juga sudah terbuktikan kalau kita bicara industri telekomunikasi, itu kita bisa menyelesaikan perhitungan-perhitungan belanja teknologi informasi itu hanya cukup bermodalkan capex saja gitu ya. Apa sebab? Karena capex-nya juga besar dan yang lainnya juga adalah ya pada dasarnya perusahaan telekomunikasi itu adalah perusahaan IT kan. Sehingga semuanya belanja modalnya juga kita masukkan sebagai IT. Tetapi kalau di perbankan itu ya sesungguhnya bank juga adalah perusahaan-perusahaan berbasis IT kan. Untuk saat ini kan tidak ada bank yang tidak memiliki IT. Kecuali 20-30 tahun ke belakang barangkali tidak semua bank berbasiskan IT. Tapi kalau setelah menerapkan ATM, kemudian memiliki jaringan-jaringan telekomunikasi, dan sekarang sudah jelas menggunakan internet, itu adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi informasi. Nah, tetapi tetap kalau kita melihat dari laporan keuangan perbankan, capex IT itu kecil sekali. Nah, sehingga kalau dihitung hanya berdasarkan capex IT dari perbankan ini nilainya itu lebih kecil dari 20% dari capital invested, modal yang diinvestasikan. Sehingga agak sulit kita menghitung menggunakan teori VAV jika capex itu
Kapek IT itu hanya berdiri sendiri. Nah, untuk memudahkan supaya hasilnya keluar, maka perlu menyertakan OPEC gitu. Untuk di perbankan loh ya, sekali lagi. Ini ada perbedaan memang. Sekali lagi, kalau di perbankan itu kita memang menyertakan modal OPEC-nya, operational expenditure, ditambahkan, tetapi operational expenditure juga tidak sepenuhnya. Apa sebab? Ya memang modal IT-nya sedikit bank itu ya. Tetapi sesungguhnya operasional sehari-hari itu tentu saja menggunakan modal IT atau menggunakan perangkat-perangkat IT yang sudah dibeli setahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya. Tetapi itu juga adalah berbasis dari teknologi informasi. Sehingga wajar kita menggunakan model OPEC untuk perhitungan PAV-nya. Tetapi sekali lagi yang digunakan tidak sampai 100% OPEC. Kalau capital IT-nya kita gunakan 100%, tapi untuk OPEC-nya itu kisaran antara 25 sampai 50%, bergantung bagaimana hasilnya. Untuk supaya ada hasil yang pas jika dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Tapi umumnya kisaran antara 25 sampai 30% dari OPEC plus ditambah dengan modal Kapek dari teknologi informasi. Itu untuk perbankan. Kalau untuk industri telekomunikasi itu cukup saja menggunakan Kapek. Karena Kapek itu sendiri cukup besar untuk di perusahaan-perusahaan telekomunikasi ya. Hampir semua perusahaan telekomunikasi cukup hanya menggunakan Kapek gitu. Tidak perlu menggunakan OPEC dari mereka. Karena itu umumnya lebih dari 20% atau mendekati 20% dari modal yang diinvestasikan. Kapek IT dibanding dengan modal yang diinvestasikan secara menyeluruh. Gitu ya, Tani. Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, Rizky Prima, silakan. Baik Pak, selamat sore. Izin bertanya. Ya. Ya, di dalam praktiknya di perusahaan itu biasanya perhitungan nilai teknologi informasi berdasarkan konsep value engineering ini dilakukan setiap jangka periode berapa lama ya Pak? Apakah kuartal, tahunan, atau ada waktu yang lain? Oh iya, iya. Untuk penghitungannya, memang dari apa yang dilakukan di dalam buku ini, itu dilakukan perhitungannya per tahun. Per tahun dengan menggunakan jangka waktu antara 10 sampai 15. Tapi kalau kita bisa menggunakan rentang waktu yang lebih panjang, itu tentu lebih baik. Biasanya dalam dunia statistik, makin banyak samplingnya, itu makin komplit gitu ya. Tetapi karena perusahaan-perusahaan tadi seperti PT Telkom ataupun perusahaan perbankan yang lain, kan menjadi perusahaan publiknya itu belum terlalu lama juga, baru belasan tahun saja. Telkom itu mulai tahun 95. Nampaknya Telkom kayaknya yang pertama kali menjadi perusahaan publik di Indonesia itu ya. Tahun 95 sampai sekarang belum sampai 20 tahun ya. Nah, itu jadi data apa sebabnya harus perusahaan publik supaya datanya kita bisa dapat gratis gitu ya. Kalau perusahaan tertutup, perusahaan yang belum dipublikasi, itu kita agak kesulitan memperoleh datanya itu. Dan tentu harus minta ke perusahaan tadi itu. Tetapi kalau perusahaan terbuka, kita bisa memperolehnya di internet gitu loh ya. Tanpa izin pun tidak apa-apa. Toh itu perusahaan terbuka, sudah boleh dipublikasikan. Tapi kalau perusahaan tertutup, ya tentu saja terbatas. Nah, ini yang dicontohkan di dalam buku ini adalah perusahaan-perusahaan terbuka yang sudah publikasi sekitar kurang dari 20 tahun. Sehingga datanya juga ya tidak sampai 15 tahun. Tapi hanya ya paling 15, 16, 17 gitu ya. Nah, seperti untuk tahun 2022 itu laporan keuangan terakhir di perusahaan-perusahaan terbuka itu hanya ada sampai tahun 2021. Karena laporan keuangan tahun 2022 itu baru terbit nanti sekitar April-Mei tahun 2023 gitu loh umumnya. Karena apa? Karena harus melalui audit kan, diaudit oleh auditor-auditor yang profesional. Nah, audit itu butuh waktu lama. Sehingga baru keluarnya itu nanti biasanya di pertengahan tahun berikutnya.
atau awal-awal tahun berikutnya. Jadi yang dilakukan penghitungan di sini itu yang dicontohkan di buku adalah per tahun. Tapi yang jadi pertanyaan barangkali, apakah bisa dihitung per kuartal? Bisa saja. Bisakah dihitung per semester? Bisa saja. Yang penting datanya lengkap, ya. Yang penting datanya ada, kita bisa menghitung berdasarkan kuartal, berdasarkan semester, atau berdasarkan waktu periode tertentu. Yang penting datanya lengkap, itu kita bisa lakukan penghitungan. Nah, di sini dilakukan per tahun itu karena kita memperolehnya data ini dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa saham. Itu kan diterbitkannya setahun sekali. Gitu. Jadi ya sudah sekaligus saja per tahun supaya datanya kita bisa memperoleh langsung dari laporan tahunannya itu. Dan kita tidak perlu mengolah lagi. Yang kita olah itu nanti adalah data dari PAV-nya itu yang kita olah. Ya. Adapun data mentahnya itu ya tidak perlu kita ubah-ubah apa yang ada di dalam laporan tahunan. Itu ya Rizky ya. Ya, baik. Terima kasih Pak jawabannya.